Siapa yang suka frustasi kalau anak kamu pergi sekolah sehat, pulang sekolah demam? Ke dokter dikasih antibiotik, katanya radang tenggorokan ya. Nah teman-teman, yes, isu antibiotik ini menjadi begitu penting teman-teman kalau kita mau menjaga kesehatan kita dengan baik. Ternyata sangat bahaya kalau kita menggunakan antibiotik secara sembarangan. Saya antibiotik itu telah menolong begitu banyak kehidupan teman-teman pada saat dia digunakan dengan tepat. Tapi kalau penggunaannya tidak tepat, itu yang dapat merusak juga kesehatan kita. Jadi teman-teman, antibiotik itu adalah zat-zat yang dikategorikan anti atau against biotik, sesuatu yang hidup. Jadi pertama kali itu didesain untuk membunuh patogen atau bakteri yang jahat yang menyebabkan kita sakit. Nah sayangnya banyak sekali penggunaan antibiotik yang seakan-akan semena-mena atau diremehkan. Cuman amoxicillin kok gitu ya, nggak apa-apa dimakan sembarangan. Kalau lagi sakit leher beli aja sendiri, kemudian amoxicillinnya beres, sakit lehernya beres. Itu yang saya bilang berbahaya teman-teman. Oke, nah balik ke sakit leher teman-teman, seringkali serangan yang mendadak itu kebanyakan adalah virus teman-teman. Jadi kenapa mendadak tiba-tiba panas? Yes, ada radang tenggorokan, ada, tapi awalnya biasanya viral infection, infeksi virus teman-teman. Ini yang saya sedikit tips aja, saya orang awam, saya bukan dokter teman-teman, tapi saya sudah praktekkan tips-tips ini untuk anak-anak saya. Karena saya mempelajari semakin kita menggunakan antibiotik secara sembarangan itu semakin berbahaya. Oke, ini yang saya lakukan teman-teman. Kalau anak saya pulang sekolah tiba-tiba demam, saya kasih dulu antiinflamasi. Nah, radang tenggorokan itu artinya inflamasi di saluran pernafasan teman-teman. Kita bisa lihat kalau dia gitu ya, itu merah, meradang, yes, kemudian dia demam. Kadang-kadang bisa demam cukup tinggi teman-teman. Nah, yang saya gunakan adalah antiinflamasi. Dari mana? Dari ini dia, Marin Omega. Saya biasanya karena dia mengandung Omega 3. Omega 3 itu penting banget ya teman-teman. Dia tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita karena dia dan tergolong sebagai essential amino fatty acid ya. Jadi fatty acid asam lemak yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh dan harus didapatkan dari outside asupan ya. Baik itu dari ikan yang berlemak seperti salmon teman-teman ya, tuna juga kalau yang toro itu berlemak ya, dan dari ada yang sumber tumbuh-tumbuhan seperti flaxseed teman-teman, tapi kalau dari tumbuh-tumbuhan yang plant based biasanya penyerapannya jauh lebih rendah. Oke, anyway ya, saya pakai Marin Omega ini karena dia bukan cuman omega 3-nya itu tinggi dibandingkan dengan omega 6. Jadi kamu nggak mau yang omega 3, 6, 9 gitu ya. Jangan teman-teman ya. Karena yang 6 itu pro-inflamasi dan 9 itu bisa diproduksi sama tubuh kita. Jadi omega 3-nya yang penting. Dan di dalam Marin Omega dia ada astaxanthin teman-teman ya. Astaxanthin adalah strong antioksidan kuat untuk menurunkan juga inflamasinya ya. Nah, itu kalau dia radang tenggorokan, saya kasih Marin Omega ini dengan untuk membantu meredakan inflamasinya. Kayak ibarat kita ada kebakaran, kita siram air. Nah, itu dia ya, Marin Omega menyiram airnya. Kedua, kalau dia tiba-tiba viral infection, itu biasanya kita perlu bantu dari gut, dari kesehatan ususnya. Karena kesehatan usus ini menentukan respon imun kita, teman-teman. Biasanya saya bantu dengan probiotik. Saya pakai probiotik yang dari Pharmanex teman-teman. Kalau teman-teman probiotik ini banyak jenis sekali ya. Kebetulan saya memang sudah pengalaman sangat baik dengan probiotik dari Pharmanex karena sangat efektif. Saya sendiri punya IBS teman-teman, kesehatan usus saya tidak terlalu baik, juga dilahirkan dengan kesehatan usus yang tidak terlalu baik ya. Dan ini sangat membantu. Oke. Yang ketiga, saya sekarang
menggunakan age lock reset teman-teman ya untuk meningkatkan kesehatan mikrobiom. Nah, balik lagi, kenapa antibiotik itu begitu jahat teman-teman? Karena kalau kita menggunakan antibiotik secara sembarangan, antibiotik bukan hanya membunuh patogen yang ada yang menyebabkan masalah ya, tapi juga membunuh semua mikrobiom dalam keluarga yang sama. Jadi itu biasanya antibiotik yang tanda kutip bagus itu biasanya broad spectrum teman-teman kita bilangnya. Broad spectrum itu artinya cover cukup banyak golongan bakteri yang tercover. Tapi juga artinya begitu banyak bakteri yang akan mati di dalam usus kita teman-teman. Baik yang membuat kita sakit ataupun yang membuat kita tidak sakit. Artinya bakteri-bakteri baik dalam golongan yang sama itu pun akan dibunuh. Ya, jadi teman-teman batasi penggunaan antibiotik kamu kalau kamu mau meningkatkan kesehatan kamu, terutama kesehatan mikrobiom teman-teman. Karena kesehatan mikrobiom ini akan mempengaruhi kesehatan seluruh tubuh kita. Oke, nah teman-teman tentu saja kalau memang udah bakteri infection, no problem, harus pakai antibiotik. Misalnya pneumonia, udah ketahuan pneumonia dan karena bakteri, pakai antibiotik harus teman-teman ya. Tapi jangan sembarangan menggunakan antibiotik. So teman-teman, thank you so much. Semoga video ini membantu kamu, memberikan banyak insight kepada kamu. Stay tune bersama dengan Ryan Buntoro kalau kamu mau chat mengenai permasalahan keluarga kamu atau bagaimana kamu bisa meningkatkan kesehatan kamu. Kamu bisa klik link di bawah ini untuk kita chat. Thank you. Bye-bye.